Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, bersyukur di pagi ini kita boleh meluangkan waktu untuk di rumah Tuhan saat ini untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mari kita lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Terima Bapa. kasih Bapak. Saat ini kerinduan kami anak-anakmu datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Ya, Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. ya Tuhan. Kami yakin ketika kami membuka mulut kami, menyembah Engkau, memuji Engkau, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Amin. Kami dapat menikmati hadirat Allah mengalir bersama kami di tempat ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami Ya, saat ini Yesus. Tuhan. Amin. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu ajaib Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Amin Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Saya rindu jemaat nyanyikan pujian ini dari Allah. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Dengan imanmu jemaat saja nyanyikan pujian ini. Selalu bersyukur ya Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Mari di dalam hadirat Tuhan jemaat kita berdiri bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku sekali lagi dengan imanmu sembah Yesus Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Tuhan selalu bersyukur. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Selalu dan selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana. Selalu oh Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Amin. Mari sama-sama yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan Amin. Amin. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Sama-sama serukan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Amin. Haleluya. Mari sama-sama bersorak bagi Tuhan Yesus. Amin. Allah yang besar Tuhan. Mari sama-sama jemaat dengan kami katakan. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi.
karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Kau Allah yang besar Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan kami Tuhan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari sama-sama sukacita kita sembah Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, biarlah semua yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, oh, dan mulia, biarlah semua. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji. Sekali lagi serukan, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyiapkan pemberian kita, persembahan kita. Mari sama-sama yang siap kita memberi. Sebelumnya kita berdoa, kita tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu memberkati kami Bapa. Selalu memberkati kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, dengan keikhlasan kerelaan hati kami Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami dan saat ini kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau lewat persembahan kami. Kami yakin Bapa, ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka Engkau Allah yang tidak tutup mata atas kami Tuhan. Amin. Engkau Allah yang selalu menyediakan bagi kami Ya Tuhan. Yesus, amin. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pekerjaan usaha kami dapat Engkau selalu berkati Tuhan. Dan setiap pemberian kami dapat bermanfaat di gereja-Mu ini Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang mengumpulkan persembahan, Engkau memberkati keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka. Biarkanlah mereka semua ada di dalam rancangan Tuhan, di dalam dengan kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Saya Felika akan membagikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini, dan inilah Sunday Update 17 Maret 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 24 Maret 2024, ibadah dilaksanakan 4 kali. Dan ibadah raya anak Battle Kids FOCC pukul 8 dan 10 pagi. Dan juga ibadah tunas remaja pukul 10 pagi. Informasi bagi teman-teman SMP dan SMA, mari bergabung dan ajak teman-teman semua dalam ibadah keras FOCC hari Selasa 19 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah Wanita Betel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Nongkrong bareng The Kings kaum pria GBI FOCC Rabu 20 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di ruang Serbaguna. Informasi ibadah doa malam hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 7 malam, kami mengajak seluruh jemaat untuk menghadirinya. Dalam ibadah doa malam, bagi jemaat yang butuh dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. SMK Saya Murid Kristus kelas lanjutan bertumbuh akan dilaksanakan hari Jumat 22 Maret 2024 jam 7 malam. Diharapkan bagi para mentor untuk mengingatkan mentinya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan. Informasi bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, saudara dapat mengirimnya melalui nomor rekening BCA berikut ini. Dan untuk nomor rekening Bank Mandiri tidak digunakan lagi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, amin. Kasih tahu kiri kananmu saudara, katakan Tuhan kita setia. Tuhan kita setia, amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita siapkan hati kita mau kasih yang lebih terbaik buat Tuhan. Engkau Tuhan kami yang setia, terima kasih Bapa. Sama-sama katakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Dengan imanmu katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku,
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senang hatimu katakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkaulah juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau nyatakan dengan senap hati kami Bapa. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Lagi katakan Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku,
terima kasih Tuhan. Engkau setia Bapa. Kaulah setia Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kami Tuhan. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami Bapa. Kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan, bahwa kami mau selalu bersyukur buat segala kasih-Mu. Sebab kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, mari buka tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Dengan imanmu katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Lagi katakan, ku mau selalu Bersyukur kepadamu. ya Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Anugerah-Mu mempesonaku. Senang hati kami mau nyatakan Tuhan, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan imanmu Haleluya, terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu kami mau bersyukur kepada Ya, Tuhan. Karena anugerah-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Ya, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh melalui satu minggu yang luar biasa ini Tuhan. Begitu banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi di setiap hari-hari hidup kami. Tapi kami boleh membuktikan dengan iman kami betapa Tuhan Engkau teguh menopang hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam
dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami bagi kebenaran-Mu. Kami mau belajar firman-Mu karena kami tahu firman-Mu itulah adalah satu-satunya yang dapat menuntun kami sehingga kami boleh selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami tidak mampu tanpa kekuatan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh belajar akan pribadi-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kami semua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita bersyukur karena kita berada di minggu ini kembali saudara, dan seperti yang sudah beberapa kali disampaikan oleh hamba Tuhan yang berkhotbah sebelumnya, bahwa di bulan Maret ini kita akan belajar satu tema, yaitu teguh di dalam Kristus, ya. Teguh di dalam Kristus. Kemarin karakter murid Kristus, sekarang teguh dalam Kristus. Maka saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah berdiri teguh di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Filipi pasal 4 ayat yang pertama saya bacakan karena ini cuma satu ayat, atau kita bacalah sama-sama saudara ya. Karena ini cuma satu ayat saudara dan ayat yang tidak terlalu panjang. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, ada beberapa surat Rasul Paulus yang ditulis ketika Rasul Paulus itu berada di dalam penjara. Saudara, ada surat Efesus, surat Kolose, Filemon, dan juga salah satunya dan yang berikutnya adalah surat Filipi ini, saudara. Jadi ini ditulis, Paulus tulis ketika dia sedang berada sebagai tahanan Romawi. Nah saudara dikasih Tuhan, surat untuk jemaat di Filipi ini saudara merupakan surat yang istimewa. Saudara ya, karena surat ini sering disebut orang adalah surat sukacita dalam penderitaan, begitu saudara ya. Ya, surat sukacita dalam penderitaan. Ini adalah surat Paulus yang begitu menguatkan jemaatnya pada saat itu saudara ya, untuk mereka tetap berdiri kokoh di dalam Kristus apapun yang mereka hadapi, keadaan seperti apapun yang mereka jalani. Nah saudara dikasih Tuhan, mengapa Rasul Paulus perlu mengingatkan jemaat di Filipi supaya tetap mereka berdiri kokoh di dalam Kristus, saudara dikasih Tuhan. Mengapa? Kalau kita membaca 4 pasal yang ada di kitab Filipi ini saudara, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa jemaat di Filipi pada saat itu mengalami saudara kondisi yang goyah. Mereka mengalami sedikit kegoncangan atau kebingungan di dalam iman mereka saudara. Ya, karena ketika mereka mendengar bahwa Paulus itu di penjara, membuat banyak di antara mereka menjadi goyah. Ya, mereka menjadi goyah. Kemudian ditambah lagi dengan munculnya pemberita-pemberita Injil tetapi dengan maksud palsu, begitu saudara ya. Karena Paulus sedang ada di penjara, maka kemudian muncullah orang-orang yang mengaku sebagai pemberita-pemberita Injil yang kemudian mengajarkan hal-hal yang palsu, saudara ya. Dan semua itu mereka lakukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Sudah mereka jadi pemberita Injil dengan maksud untuk kepentingan pribadi. Mereka, Rasul Paulus katakan kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, saudara dikatakan bahwa mereka itu seperti menjual Injil untuk kepentingan perut mereka sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, saudara. Ya, mereka mengajar ajaran-ajaran palsu bahwa hidup orang percaya itu, intinya begini pengajaran mereka saudara, bahwa hidup orang percaya itu harusnya selalu berhasil, harusnya selalu sukses, harusnya selalu berprestasi. Tidak seperti keadaan Paulus. Bagaimana mungkin dia seorang yang mencintai Tuhan, yang menghidupi firman, tetapi kehidupannya sangat menderita. Saudara dikasih Tuhan, seolah-olah bagi mereka orang yang melayani Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, harus selalu sukses, harus selalu berhasil. Bukan seperti Paulus yang
kalau mau dicatat perjalanannya ketika dia percaya kepada Yesus, melayani Tuhan, saudara, kehidupannya diwarnai dengan banyak sekali penderitaan. Saudara, maka kemudian Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Oleh karena mereka mengajarkan hal-hal yang seperti ini, saudara, ajaran-ajaran palsu begini. Bahkan sampai Paulus dalam pasal yang ketiga menuliskan latar belakangnya dia seperti apa. Aku ini lahir dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli, Israel asli. Aku melakukan semua hukum-hukum Taurat, aku orang Farisi, aku orang begini-begini. Semua diceritakan. Paulus bilang kalau aku mau bermegah, aku punya alasan untuk bermegah secara lahiriah. Aku ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Ya, di dalam kepercayaan Yudaisme, saudara, aku bukan orang yang biasa, aku orang yang hebat, tapi aku menganggap semua itu sampah. Kenapa? Karena mereka mengukur kalau orang yang mencintai Tuhan, melayani Tuhan harusnya orang yang hebat, orang yang selalu berhasil, dibandingkan dengan kehidupan Paulus yang sepertinya tidak ada harapan untuk menjadi orang yang seperti itu. Maka Paulus menyebut orang-orang ini seperti atau sebagai seteru salib Kristus. Dia berkata begitu, saudara ya. Kenapa? Karena mereka menuhankan perut mereka. Nah, sudah dikasih Tuhan. Sekarang kalau kita melihat keadaan jemaat di Filipi, saudara, yang mengalami banyak goncangan-goncangan, mengalami kegoyahan di dalam imannya, maka saudara, saya berpikir bahwa ini juga saat kita yang hidup saat ini juga, kita ini hidup juga di masa yang saat ini juga, saudara, menggoyahkan iman kita, saudara ya. Banyak menggoncangkan kita, saudara. Apalagi kita tinggal dan kita hidup di bangsa yang saat ini sedang mengalami sebuah perubahan yang besar. Saudara ya, mengalami perubahan yang besar. Banyak hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya dan kita alami saat ini, saudara. Jujur ini sangat mengkhawatirkan. Ya, kalau saudara nonton televisi, belum pernah rasanya terjadi di 5 tahun atau di masa pemerintahan reformasi ini sebelumnya, saudara. Rasanya belum pernah kita melihat ada orang antri beras itu sampai 4 sampai 5 jam begitu, saudara ya. Saya membaca, saya mendengar dari berita, saudara, ada yang antri beras sampai 5 jam, saudara. Saudara, hanya untuk mendapatkan 5 kilogram beras. Mereka antri berjam-jam, saudara. Dan kemudian, saudara, harganya juga tinggi sekali. Dikatakan di dalam 5 tahun terakhir ini harga beras tertinggi pernah terjadi 18.000 1 kilo. Saya tidak tahu karena saya tidak ke pasar, tidak jaga di pasar begitu, saudara. Saya tidak tahu kalau di Palu ini berapa. Tetapi pernah dicatat, saudara, di bulan Februari harga tertinggi. Ya, mungkin mic-nya sering mati-mati, boleh. Saudara, harga tertinggi itu adalah 18.000 1 kilo, saudara, 1 kilogram. Nah, sudah dikasih Tuhan, kemudian padahal sudah import katanya, sudah import beras ya. Dan import terbesar di 5 tahun terakhir ini, import beras paling tinggi, paling banyak yang pernah dilakukan oleh pemerintah katanya. Sampai 3,3 juta ton, saudara, luar biasa. Tetapi harga beras tetap belum turun-turun katanya begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, apalagi kemudian beberapa hari lalu kita mendengar ya Menteri Perekonomian mengumumkan tanggal 1 Januari 2025 PPN akan naik jadi 12%. Saudara pernah makan di restoran tuh, saudara, PPN-nya 10% atau belanja PPN-nya 10%. Kadang kita berpikir, oh cuma mau bayar 200 ini. Tetapi ini PPN maksudnya banyak. Saudara, itu cuma 10%. Saudara bayangkan kalau 1 Januari 2025 jadi 12%. Saudara, itu tentunya ini sangat menyulitkan. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah goncangan-goncangan yang terjadi yang bisa menggoyahkan, saudara, iman kita, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, perubahan-perubahan seperti inilah yang banyak kemudian menumbangkan orang-orang percaya, saudara. Ya, sehingga banyak ya dari kita, banyak orang-orang percaya yang kemudian kehilangan pegangan, yang kemudian kehilangan tujuan, yang gagal mempertahankan kebenaran, saudara. Saya mau katakan begini, Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar menjalani hidup, saudara, amin. Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar menjalani hidup, tetapi kita tetap teguh di dalam Kristus sampai akhir hidup kita, amin, saudara. Itu sebabnya dalam Galatia pasal 3 ayat 3, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, kita sudah memulai dengan roh, masa kita mau akhiri dengan daging, saudara. Kita sudah memulai berdiri tegak di dalam Kristus, masa kita kemudian dengan keadaan yang ada di sekitar kita yang berubah dengan sangat mengkhawatirkan mungkin. Masa kemudian kita akan mengakhiri
di dalam daging. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana supaya kita tetap bisa berdiri teguh di dalam Kristus. Ini pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap berdiri di dalam Kristus. Yang pertama saudara, berdasarkan Filipi 4 ayat 1 yang kita sudah baca tadi saudara. Pertama, supaya kita bisa tetap berdiri di dalam Kristus, kita harus memahami siapa kita di dalam Kristus. Amin saudara. Kita harus memahami sedalam mungkin siapa kita di dalam Kristus. Saudara, kalau kita membaca tadi ayat yang pertama tadi, saudara pasal 4 tadi dikatakan begini. Ya, karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Saudara, kata mahkota di sini saudara ditulis dalam bahasa Yunani Stepanos. Saudara, Stepanos itu bahasa Inggrisnya crown, mahkota. Jadi kalau saudara memberi nama anak saudara tuh mungkin di antara saudara ada yang namanya Stefano, ada yang namanya Stefani, ada yang namanya ya. Kalau saudara ada yang namanya Stefano, ada yang namanya Stefani, ada yang namanya Stevi, itu bagus sekali artinya saudara ya, artinya mahkota. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah kata ini sebenarnya bukan cuma sebuah pujian belaka begitu ya. Bukan hanya pujian belaka yang disampaikan oleh Paulus, oh kamu itu adalah mahkotaku. Tidak saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ini menyatakan dengan jelas siapa kita di dalam Kristus. Saudara, mahkota itu identik dengan apa saudara kalau namanya mahkota? Raja. Ya, mahkota itu berbicara tentang kerajaan. Berbicara tentang sebuah kemenangan, kemegahan. Nah saudara dikasih Tuhan. Jadi jemaat di Filipi harusnya mereka sadar bahwa mereka itu adalah warga kerajaan Allah. Amin. Mereka itu adalah warga kerajaan Allah dan kerajaan itu tidak mudah digoncangkan dan tidak mungkin tergoncangkan, tergoyahkan. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus. Ingat, kamu itu adalah mahkota, kamu itu adalah warga kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak dapat digoncangkan dengan apapun. Sudah dikasih Tuhan, maka mungkin mereka di dunia, ya, Paulus mengingatkan mereka, mungkin mereka saat di dunia ini, mereka terlihat sebagai orang yang kalah. Mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Mereka bukan orang yang merdeka. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, itu cuma identitas sementara. Cuma identitas sementara bahwa mereka itu adalah orang yang terjajah, orang yang lemah. Tetapi Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka punya identitas sejati. Mereka punya identitas yang asli, yang sebenar-benarnya. Yaitu mereka adalah warga kerajaan sorga. Orang-orang yang sebenarnya berkemenangan. Orang-orang yang pakai mahkota. Sudah dikasih Tuhan. Dan menjadi warga negara kerajaan sorga itu jauh lebih tinggi dari kewarganegaraan apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga sekalipun saudara ya, sekalipun mereka digoncangkan dengan kesukaran, mereka mengalami hantaman-hantaman oleh pengajar-pengajar palsu, mereka mengalami tekanan-tekanan yang berat di dalam hidup mereka. Saudara, harusnya mereka tidak goyah, harusnya mereka tetap berdiri kokoh, berdiri tegak di dalam Kristus. Nah saudara dikasih Tuhan, ini juga yang sebenarnya menjadi sukacita kita. Amin saudara. Ini juga sebenarnya harusnya menjadi sukacita kita. Karena keadaan kita yang tidak jauh berbeda dengan jemaat di Filipi, maka seharusnya sikap kita juga sama dengan orang-orang yang ada di Filipi. Kita harus punya keyakinan terhadap kemuliaan warga negara kerajaan sorga yang kita miliki. Bahwa kita hidup di dunia ini yang aturannya berbeda dengan aturan kerajaan sorga. Nah saudara dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit saudara, mari kita lihat betapa hebatnya dan luar biasanya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita menyadari identitas kita. Saudara, kalau kita sadar identitas kita sebagai warga negara sorga. Identitas orang-orang yang teguh di dalam Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah buku yang sangat bagus saudara. Judulnya The Circle of Grace. Saudara ya, The Circle of Grace. Saudara, buku itu diterjemahkan dengan judul Lingkaran Kehidupan di dalam Kasih Karunia. Ya, lingkaran kehidupan di dalam kasih karunia.
Nah, di buku itu saudara menjelaskan ada 2 sistem yang bekerja di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita semua. Saudara, jadi ada yang namanya word circle dan ada yang namanya grace circle. Nah, saudara dikasih Tuhan, word circle itu saudara, kita lihat, kita bahas dulu word circle saudara ya. Word circle itu saudara, itu selalu dimulai dari usaha manusia. Selalu dimulai dari usaha manusia. Saudara dikasih Tuhan dan usaha manusia, ini ditahan dulu ya, jangan di off begitu. Saudara dikasih Tuhan, nah semua usaha manusia itu selalu dimulai dengan pengetahuan saudara ya, dimulai dari pengetahuan. Maka ketika anak-anak kita sudah mau masuk TK, mau masuk SD, SMP, SMA, kita sekolahkan mereka tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka harus punya pengetahuan. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S sekian saudara ya. Supaya mereka apa? Mereka pintar. Dan kemudian jangan lupa mereka mendapat ijazah begitu saudara ya. Mereka mendapatkan sebuah tanda bahwa mereka itu adalah orang yang berpengetahuan. Maka kemudian ketika mereka sudah punya ijazah, sertifikatnya, maka apa yang mereka lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita akan bekerja keras. Betul saudara? Mulai kasih masuk lamaran-lamaran. Ya sama dengan anak saya begitu. Dia bilang, rasa-rasanya ini soal 400 lamaran nih barangkali begitu saudara ya. Kasih masuk lamaran. Kenapa? Karena mereka mau bekerja. Mereka harus bekerja dan ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka bekerja dengan segiat-giatnya saudara dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka jadi apa? Jadi top marketing misalnya begitu kan. Mereka jadi top leader, supervisor. Mereka jadi manajer begitu. Saudara. Maka ini disebut apa? Dalam word circle itu disebut prestasi. Yang pertama, mereka mendapatkan prestasi. Kenapa? Karena mereka menjadi seorang yang top, ya, seorang yang hebat. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kalau mereka sudah berprestasi, maka apa yang terjadi? Harga diri mereka akan menjadi tinggi. Betul saudara? Saudara yang dulu cuma contoh. Saudara dulu yang cuma misalnya katakan saudara di bagian katakan cleaning service. Dan sudah dipercayakan kemudian bisa menjadi sampai supervisor. Saya yakin pasti ada yang berubah dengan harga diri saudara. Betul saudara ya? Kalau semua cleaning service mungkin saudara jalan ya sedikit tunduk-tunduk begitu kan karena ada staff yang lewat. Tapi waktu sudah jadi supervisor, apalagi sudah di level manager, oh saya rasa sudah tidak perlu begitu. Sudah akan berjalan dengan sedikit badan yang ditegakkan begitu. Karena harga diri, sudah prestasi menentukan harga diri. Begitu kan, kemudian harga diri menjadi tinggi. Dan akhirnya mereka disebut sebagai orang yang bernilai. Saudara, mereka diberi nilai oleh manusia. Saudara, saat mereka sudah punya nilai karena berprestasi, maka prestasi dan keberhargaan mereka, nilai mereka itu, mereka harus apa saudara? Yang ketiga, harus dirawat, ada maintenance-nya. Mereka harus rawat itu. Kenapa saudara? Karena mereka harus merawat prestasi itu, keberhargaan mereka, nilai mereka itu selama mungkin. Jangan cuma 1-2 tahun, mereka akan dihormati begini, saya sudah jadi kepala cabang, saya sudah jadi seorang saudara, manajer, masa saya mau turun lagi jadi security? Karena mungkin begitu. Jadi dia akan bertahan, kalau perlu dia memacu diri, dia merawat prestasinya. Saudara, ya kan, supaya dia makin diakui, dia terus dipuji, dan dia mendapatkan pengakuan manusia yang disebut apa? Penerimaan. Amin saudara. Diterima. Saudara mendapatkan penerimaan. Kita diterima sebagai orang yang berhasil. Maka orang akan memuji, orang bilang mantap dia memang orang berhasil. Oh dia sukses. Ya, membanggakan dan layak bagi dunia. Saudara. Tetapi apakah sampai di sini sudah selesai? Oh sudah, saya sudah diterima, saya sudah diakui, saya sudah orang yang berhasil. Apakah sampai sini? Oh tidak, ini kita harus berulang lagi. Kita harus membuat prestasi-prestasi lagi. Betul saudara? Jadi kita lagi kembali ke atas saudara. Kita harus membuat lagi prestasi-prestasi. Kenapa? Karena orang lain juga mencetak prestasi-prestasi baru. Maka kita juga akan kembali lagi berusaha membuat prestasi. Kita sudah diakui, kita sudah diterima. Maka kita akan kembali melakukan banyak prestasi-prestasi, berjuang lagi, bekerja keras lagi. Supaya kita bernilai lagi, orang tetap puji kita. Kita rawat lagi pujian itu, kita rawat lagi pengakuan-pengakuan itu. Dan ini berulang terus. Sedang dikasih Tuhan. Dalam kehidupan rohani juga begitu kan. Jika kita memakai sistem ini, memakai sistem word circle ini tuh saudara yang dikasih Tuhan. Maka
kita juga akan mengejar prestasi. Saudara, kita akan berprestasi. Kalau kita jadi diaken, kita akan jadi diaken yang berwibawa, gitu kan. Kalau kita jadi pengkhotbah, maka kita harus membuat khotbah kita itu dikagumi. Ya, kita harus bekerja, berusaha, ya. Belajar begitu. Kita akan supaya waktu saya berkhotbah, orang mantap itu Bapak itu kalau khotbah, mantap itu Ibu kalau khotbah. Saudara, kita akan berusaha. Kalau kita jadi worship leader, kita akan menjadi worship leader yang dirindukan semua jemaat. Oh, kalau bukan saya, jemaat bilang, kalau yang ini bagus, kalau yang ini tidak bagus. Ya. Saudara, kita akan berusaha begitu. Saudara ya, kalau kita menjadi usher, maka kita suka ketika kita menjadi usher yang dinanti-nantikan. Wih, mana tuh Ibu? Dia kok murah senyum soalnya. Maka kita walaupun sedih, walaupun kita ada jengkel hati, maka kita shalom. Kenapa? Karena kita mau supaya kita diakui sebagai usher yang mantap begitu, saudara. Ya kan? Maka hidup kita hanya akan terputar-putar begitu, saudara. Semua itu adalah upaya kita. Itu adalah dimulai dari upaya manusia. Saudara dikasih Tuhan, kita lelah untuk sesuatu yang belum tentu dinilai Tuhan begitu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, maka saudara, efek dari semua itu, dampak dari word circle itu adalah apa, saudara? Kesombongan. Amin, saudara. Kesombongan. Saudara, kita merasa apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu semua kerja keras kita. Itu semua upaya kita, itu semua jerih lelah kita, semua karena kekuatan-kekuatan kita, semua karena pengalaman-pengalaman kita. Saudara, kita akan berusaha jadi orang baik hanya karena dengan kekuatan kita. Kita jadi orang yang terpandang supaya orang memuji kita, menerima kita dengan kekuatan kita. Dan ini yang paling penting, saudara. Kalau ada hantaman sedikit, kalau ada badai dalam hidup, kalau tiba-tiba krisis datang dalam hidup kita, sudah kita kehilangan arti hidup, kita akan bisa kehilangan tujuan hidup, kita akan stres, kita tidak bisa mengendalikan emosi-emosi kita akan menjadi tinggi, kita kehilangan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa berdiri teguh di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita memulai dari usaha kita sendiri. Mari kita lihat bagaimana dengan Grace Circle. Saudara lihat, apa yang ada di Word Circle, saudara, ada di Grace Circle tetapi dengan kedudukan yang terbalik. Betul saudara? Terbalik. Saudara dikasih Tuhan. Orang yang tahu identitasnya bahwa dia adalah warga negara sorga. Dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dia milik Kristus. Maka dia akan memulai dengan Kristus. Amin saudara. Tidak dengan pikirannya, tidak dengan usaha manusia. Tetapi memulai dengan Kristus. Inisiatif datang dari Kristus. Maka kalau dimulai dari Kristus, maka yang terjadi adalah apa saudara? Yang pertama, penerimaan. Saudara, penerimaan ini bukan prestasi kita, ini prestasinya Kristus saudara. Kita diterima, kita yang tidak layak. Saudara, kita diterima, kita ini pendosa. Tapi kita dimulai dari kita diterima oleh Allah dan ini inisiatif Allah. Saudara, kita diterima dulu. Dia tahu kita tidak mampu, maka dia memampukan kita. Bukan karena kita orang yang hebat, bukan karena Anda pengusaha yang hebat, bukan karena Anda seorang pelayan Tuhan yang hebat, bukan karena kita seorang yang mampu, yang pintar, yang punya skill, bukan. Saudara, yang dikasih Tuhan, tetapi karena dia melayakkan kita, saudara, dia menerima kita. Saudara, ketika dia menerima kita, sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, kita kemudian akan dirawat oleh Kristus melalui Roh Kudus. Amin saudara. Kita di maintenance oleh Roh Kudus. Saudara, kita disertai oleh Roh Kudus. Kita disertai oleh Kristus. Bukan disertai oleh prestasi kita. Bukan disertai oleh hal-hal yang membanggakan kita. Tidak saudara. Tapi kita disertai, kita dipelihara oleh Roh Kudus. Di dalam perawatan ini saudara, ketika kita dirawat oleh Roh Kudus, saudara, kita diproses. Ini masa proses. Kemudian disinilah kita belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Disinilah kita belajar untuk fokus kepada Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita, ya, pengetahuan-pengetahuan, kebenaran akan firman Tuhan. Maka ketika penerimaan dan perawatan itu terjadi dalam hidup kita, saudara, maka itu akan membuat kita apa, saudara? Bernilai. Saudara ya, itulah yang membuat kita bernilai. Sudah dikasih Tuhan hidup kita. Ya, Galatia pasal 2 ayat 20 berkata,
Hidup kita ini adalah hidup karena Kristus. Karena Kristus yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi. Saudara, ya, kita menjadi bernilai karena hidup kita ada di dalam Kristus. Ini identitas kita. Saudara, maka ketika hidup kita ini bernilai karena Kristus, apa yang terjadi, saudara? Nilai itu akan memampukan kita, coba kembali tadi, saudara. Akan membuat kita apa, saudara? Berprestasi. Amin, saudara. Karena kita diterima, karena kita dirawat di dalam proses yang dikerjakan Roh Kudus, membuat kita bernilai di hadapan Tuhan, bukan karena kita, tetapi karena Kristus di dalam kita. Saudara, maka kemudian kita akan berprestasi. Tapi prestasi kita bukan upaya kita lagi, tetapi karena Kristus hidup di dalam kita. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau Tuhan percayakan saudara keluarga, saudara akan mengelola dengan baik. Kalau saudara dipercayakan Tuhan pelayanan, saudara akan kelola dengan baik. Kalau saudara dipercayakan Tuhan pekerjaan, kalau saudara dipercayakan Tuhan bisnis, kita akan mengelola semuanya dengan baik. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Kristus di dalam kita. Dan efeknya apa? Dampaknya apa? Kerendahan hati. Amin, saudara. Kalau word circle itu akan menghasilkan apa? Kesombongan. Karena dimulai dari usaha kita sendiri. Kita harus prestasi. Apapun caranya kita harus berhasil. Saudara. Tetapi di dalam grace circle kita datang sama Tuhan. Dia berinisiatif untuk menerima kita lebih dahulu dan seterusnya. Keberhasilan kita akan membuat kita semakin rendah hati. Amin, saudara. Kita sendiri yang cek hari ini, sistem kita apa? Sistemnya dunia atau sistemnya kasih karunia? Saudara, karena kalau membuat saudara mencapai prestasi yang luar biasa dan itu membuat saudara makin rendah hati, makin merasa tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, engkau sedang berada di sistem yang tepat. Amin, saudara. Kalau kita ada di grace circle ini, saudara, maka saya mau katakan kita tidak akan goyah. Saudara, mungkin satu saat ada resesi, ada kegagalan, ada hantaman badai. Kita tidak akan mudah kecewa, saudara. Kita tidak akan mudah, saudara? Kita tidak akan gampang stres. Kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Saudara, kita tidak akan goyah. Karena kita tahu Roma 8 ayat 28 berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita bisa mengenal ini, kita bisa mengerti ini, kita bisa memahami ini. Orang yang dapat memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara, maka ini berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti identitasnya. Saudara, orang yang hidup menjalani kehidupan dalam grace circle ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang tahu identitasnya. Bahwa dia milik Kristus, dia warga negara kerajaan sorga. Dia berasal dari sorga. Maka kalau dia hidup, sekalipun dia punya prestasi, sekalipun mungkin dia seorang yang terlihat hebat oleh manusia. Tapi saudara, dia tahu bahwa semuanya itu asalnya dari Tuhan. Satu saat Tuhan bisa ambil, satu saat dia bisa alami mungkin kegagalan dalam hidup ini. Satu saat dia bisa orang tipu, satu saat dia boleh dijahatin orang. Satu saat bisa dia kehilangan semuanya pun. Dia tidak akan pernah goyah. Dia tidak akan pernah meninggalkan imannya. Dia tidak akan pernah kecewa. Dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Kenapa? Karena dia tahu prestasinya itu berasal dari kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Saya hanya akan menyampaikan dua hal saja, saudara ya. Bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Berdasarkan Filipi 4 ayat 1 tadi, saudara, ya dikatakan pada bagian B-nya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kedua, kita harus menjalankan tugas di dunia ini sebagai prajurit Kristus. Siapapun saudara, apapun profesi saudara, berapapun umur saudara, ingat kita ada di dunia ini bukan karena kita ini Tuhan mau jadikan kita pengusaha, tidak. Bukan Tuhan mau jadikan kita pegawai negeri sipil. Bukan Tuhan mau jadikan kita pendeta. Bukan Tuhan mau jadikan kita apa saudara? Seorang yang katakan manajer. Atau Tuhan mau jadikan kita jadi guru. Tidak. Kita ada di dunia ini. Kita ini adalah prajuritnya Kristus. Amin saudara. Ini yang kita harus sadar. Saudara dikasih Tuhan. Siapapun saudara. Apapun latar belakang saudara.
Kalau kita mau tetap berdiri teguh dalam Kristus, kita harus menjalankan tugas sebagai prajurit Kristus. Kenapa? Karena di dalam kata berdirilah juga dengan teguh. Di sini saudara, kata berdiri teguh ini menggunakan kata bahasa Yunani yaitu steiko. Steiko itu berarti begini, berdiri tegap seperti seorang prajurit dan bertahan. Saudara, berdiri tegak seperti seorang prajurit, itu steiko. Nah, sudah dikasih Tuhan berbicara tentang prajurit, jangan sudah membayangkan prajurit TNI Republik Indonesia atau saudara membayangkan prajurit apa saudara ya? Apa kalau prajuritnya Amerika mungkin begitu atau prajuritnya Korea Selatan. Jangan berpikir prajurit bangsa-bangsa di zaman sekarang. Inilah kenapa kita harus selalu kontekstual. Ketika kita disebut melihat prajurit, apa yang dilihat oleh Paulus pada masa itu? Yang dilihat Paulus pada masa itu adalah prajurit Romawi. Orang-orang yang bertempur, ya sudah tidak dengan teknologi seperti sekarang ini. Itu yang dimaknai oleh Paulus. Ini prajurit zaman Paulus. Saudara, zaman itu menjadi prajurit Romawi tidak mudah. Dia mengalami banyak pelatihan-pelatihan, saudara. Dia mengalami khususnya 4 bulan, ya terakhir dia harus mengalami pelatihan non-stop yang berbahaya. Dia harus belajar menusuk dengan pedang, saudara. Dia harus belajar menggunakan anak panah. Dia harus belajar bagaimana membuat formasi-formasi, ya untuk perang. Karena perangnya itu biasanya perang terbuka di lapangan terbuka, saudara. Kemudian dia harus belajar membangun kemah-kemah, belajar membuat parit-parit, belajar membuat apa saudara, jalan-jalan rahasia pada masa itu. Sudah dikasih Tuhan. Kemudian dia harus menggunakan lengkap, ada baju zirah yang berat, ada helm besi, saudara, ada pelindung besi. Dan saudara dia harus belajar membawa pedang dan belati yang totalnya 30 kilo. Saudara boleh bayangkan, 30 kilo itu harus dia kuasai. Bagaimana memainkan pedang yang begitu berat. Bagaimana belajar memanah dengan panah besi yang berat, saudara. Dan kemudian apa lagi saudara, ketika mereka bertempur, mereka tidak bertempur seperti sekarang saudara ya. Orang-orang kalau berperang mungkin sekarang dari jauh karena pakai senjata. Bisa ada DP keker-keker begitu kan. Kemudian dari jarak jauh tembak. Sampai di berapa kilometer depan masuk tuh peluru begitu saudara. Tidak. Pada zaman itu mereka berperang berhadap-hadapan saudara. Berhadap-hadapan. Kalau sudah nonton film-film kerajaan begitu kan saudara. Kalau ada peperangan ya dari barisan sebelah sini dengan barisan sebelah sana musuh saudara. Maka mereka harus berhadap-hadapan, muka dengan muka, saudara. Dan mereka tidak boleh menyerah sampai titik darah penghabisan. Itu prajurit zaman dulu yang digambarkan oleh Paulus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Paulus berkata kau harus berdiri tegap, teguh sebagai seorang prajurit. Dan bertahan itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Tetapi sebagai prajurit Kristus kita harus melakukannya dengan penuh ketekunan. Amin saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Kalau sudah membaca firman Tuhan dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak pusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saudara, mau ada masalah atau tidak, mau ada yang sukar atau yang mudah, mau susah atau senang, mau untung atau rugi. Itu soal-soal penghidupan dia tidak boleh pusingkan. Yang dia harus lakukan bagaimana dia bisa menyelesaikan pertandingan imannya. Saudara, supaya dia mendapatkan perkenanan dari komandannya. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kehidupan kita saudara sebagai prajurit Kristus. Inilah yang harus kita kerjakan saudara dikasih Tuhan. Semua kita jalani karena kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Saudara, kalau kita tahu kita prajurit maka kita sudah harus siap dengan semua resiko. Amin saudara. Kalau kita prajurit maka Paulus katakan kamu harus berdiri teguh. Kenapa? Karena kamu prajurit. Tahu resikonya. Saudara jadi orang Kristen sudah harus tahu resiko kita. Resiko kita semua sebagai orang percaya, resiko kita semua sebagai anak Tuhan. Kita harus paham apa resiko kita. Saudara, resiko kita Efesus 6 ayat 16. Setiap hari kita akan mendapatkan serangan ya dari panah api si jahat. Begitu saudara. Ya, setiap saat saudara kita akan mendapatkan serangan panah api dari si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran kenapa kita ini seringkali diperlakukan tidak adil. Tidak usah heran. Saudara tidak malu Tuhan. Waktu kita belum Kristen, waktu kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, kita hidup bagus-bagus. Kenapa setelah di dalam Tuhan kok begini sulitnya? Diperlakukan tidak adil, mungkin saudara ditindas, dimusuhi, dijatuhkan, dirugikan. Kenapa? Karena panah api si jahat itu. Ya. Ditembakkan oleh si jahat kepada kita setiap hari. Supaya apa?
supaya kita berakhir dengan daging, saudara. Supaya kita berakhir dengan daging. Dia ingin supaya kita kalah dengan apa? Dengan keinginan mata, keinginan daging, dengan hawa nafsu. Saudara, tapi kalau kita ingat siapa komandan kita, Yesus Kristus yang telah mengalahkan si jahat, maka kita akan tetap berdiri teguh. Karena kita tahu kita ini sudah punya selengkap senjata Allah, saudara, amin. Ada di dalam Efesus 6 ayat 13-17, nanti sudah bisa baca di rumah, saudara. Ya benar kita ini memang target dari panah api si jahat setiap hari. Ya benar memang kita menjadi target, tetapi kita bisa bertahan, amin saudara. Kenapa? Karena kita punya selengkap senjata Allah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Kita hanya bisa berdiri teguh di dalam Kristus jika kita tahu identitas kita. Saudara, kalau saudara tahu identitas saudara, kita ini bukan warga negara dunia. Kita ini adalah warga negara sorga. Kita ini saudara adalah milik Kristus. Hidup kita ada di dalam lingkaran kasih karunia. Maka saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita berada di dalam lingkaran kasih karunia, kita sudah diperlengkapi dengan senjata Allah sebagai prajurit. Maka tugas kita apa saudara? Tugas kita adalah selalu mematahkan keinginan daging dan menaklukkan keinginan daging itu melalui keinginan roh. Kita harus mematahkan hawa nafsu kita dan kita harus selalu hidup dalam kehendak Allah. Saudara, kalau kita tahu, kalau kita paham sungguh identitas kita, maka apapun yang sedang kita alami hari ini, seberat apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, ketakutan seperti apapun yang sedang kita alami, itu tidak akan membuat kita goyah di dalam perjuangan dan pertandingan iman kita. Amin. Kita tahu bahwa kita selalu mendapatkan serangan dari kuasa jahat. Tapi kita punya baju sirah, kita punya perisai iman, kita punya ikat pinggang kebenaran, kita punya semuanya. Sudah disiapkan oleh Tuhan, kita sudah belajar jadi murid Kristus, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa kita sedang berperang. Dan peperangan kita itu saudara bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan. Peperangan kita itu apa saudara? Melawan kuasa-kuasa jahat yang ada di mana? Saudara, yang ada di daging kita ini saudara. Peperangan paling hebat adalah peperangan menaklukkan daging. Itu yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita belajar untuk selalu tunduk pada kehendak Allah. Bukan pada keinginan-keinginan kita. Bukan pada keinginan dan hawa nafsu kita. Saya percaya firman Tuhan kita hari ini walaupun sederhana. Tapi bisa menguatkan kita sehingga sepanjang hidup kita belajar jadi murid Kristus. Tapi kita juga belajar untuk tetap teguh, kokoh, berdiri di dalam Kristus. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab saudara. Mari saudara kita menyerahkan kehidupan kita kembali sama Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita sudah berupaya dengan kekuatan kita kah? Saudara melakukan atau menggunakan sistem dunia kah? Sudah berada dalam lingkaran dunia kah? Atau kita sudah memutuskan untuk selalu berjalan di dalam lingkaran kasih karunia? Saudara dikasih Tuhan, mari lihat hasil akhirnya. Kalau kita masih bangga dengan prestasi kita, kalau kita masih tidak bisa mengendalikan emosi kita ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini, atau kita marah sama Tuhan, atau saudara menjadi kecewa dengan Tuhan, maka itu berarti kita hidup dalam kesombongan. Tapi ketika saudara dalam hidup ini mungkin saudara di-reset oleh Tuhan, harus mulai dari nol kembali. Saudara mungkin di-reset oleh Tuhan dalam hidup saudara sehingga ada banyak konflik dalam hidup saudara, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan sehingga saudara merasa bahwa saudara ini seperti mulai dari nol lagi hidup saudara. Tidak apa-apa saudara, karena memang prestasi itu bukan dari kita. Tidak apa-apa saudara, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Satu waktu kita punya semuanya, tapi kita juga harus siap. Satu waktu mungkin kita bisa mengalami banyak kehilangan-kehilangan dalam hidup ini. Tapi sudah dikasih Tuhan, itu bukan sebuah kegagalan. Itu adalah prestasi ketika kita mampu menerima semuanya dengan ucapan syukur. Karena kita tahu Tuhan sedang bekerja melalui itu. Inilah kerendahan hati
yang terjadi kalau kita tahu identitas kita. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Nyatakan, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Yes, amen, amen. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya, tetap percaya Tuhan. Mari lambaikan tanganmu yang percaya pada Tuhan, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami harus hadapi sepanjang kami hidup di dunia ini, itu adalah hal yang biasa di mata Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan, segala tantangan hidup melampaui kekuatan kami. Karena Engkau adalah Allah yang adil dan setia. Ketika kami dicobai, ketika Tuhan mengizinkan kami alami hal-hal yang sulit, yang membuat kami tidak mampu untuk menanggungnya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kami supaya kami bisa menanggungnya. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Namun Tuhan, biarlah kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu.
kami harus mengenal Engkau dengan benar. Kami harus percaya bahwa kami diterima sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang beriman kepada Engkau. Kami ini adalah orang-orang yang sebenarnya orang yang berbahagia. Kami sudah menjadi milik Kristus. Kami sudah dipersiapkan untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan. Kelak kami tinggalkan dunia ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang pasti akan menepati. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Tuhan, terima kasih. Kami percaya sekalipun kami akan banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi satu hal kami percaya, kami pasti bisa menanggungnya karena Engkau adalah kekuatan kami. Kami pasti Tuhan itu bisa melalui setiap persoalan-persoalan hidup kami. Ketika kami sungguh mengenal siapakah kami sebenarnya. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kalau Engkau sudah tebus kami dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga, maka Engkau juga bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan akan memberikan kepada kami kemampuan sehingga kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan membangkitkan iman percaya kami, untuk kami tidak kecewa dengan Tuhan, untuk kami tidak putus asa dan kami menjauh dari Tuhan oleh karena tantangan hidup, tetapi kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena di dalam tantangan dan masalah pencobaan justru kami melihat bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kepada kami hal-hal yang kami tidak pikirkan, tetapi itulah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami memahami benar akan kehendak Tuhan bagi kami, dan kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan akan kebenaran, akan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dikuatkan, dan banyak jiwa boleh dibawa untuk datang kepada Tuhan. Berkati juga para hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa, kami selalu percaya bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, peliharalah umat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami seluruh jemaat Tuhan, agar kami menjadi jemaat yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan kami akan terus setia sampai akhir hidup kami, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan, persembahan dalam bentuk apapun juga. Ketika kami mengembalikan apa yang Tuhan punya, pemberian-pemberian pengorbanan kami dalam bentuk apapun juga, Tuhan tahu Tuhan hati kami yang memberi dengan sukacita, karena kami selalu menyadari apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk tahu bersyukur dalam segala sesuatu, memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini untuk semakin diperluas sehingga banyak jiwa boleh kami bawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Mari Tuhan, Kau sadarkan mereka agar mereka tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka, tetapi mereka akan pakai untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami dalam keluarga yang pada minggu ini dan juga hari ini yang merayakan ulang tahun pernikahan. Hamba mohon Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka, dan rumah tangga keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, dan kami percaya anak cucu mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami terus terserahkan bangsa negara kami. Biarlah bangsa ini selalu ada dalam
hati dan pikiran-Mu Tuhan. Bangsa ini selalu diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan kami melihat situasi politik yang Tuhan Yesus yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa kami, akan memberkati selalu bangsa kami, karena kami umat Tuhan selalu berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati juga Kota Palu, berkati Sulawesi Tengah, biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah-ibadah kami selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.